Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Bersama dengan Muhammad Syafiuddin Al-Asrofi, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, kelas AA2. Kita mulai tentang yang pertama ini, tentang AKM. Apa sih itu AKM? AKM adalah asesmen kompetensi minimum, yang disingkat dengan AKM itu ya, merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan untuk semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam masyarakat. Sehingga AKM ini bukanlah suatu kurikulum yang saklek tentang belajar mengenai satu sumber saja, namun AKM ini sudah diformulasikan menjadi suatu kurikulum, menjadi suatu metode pembelajaran yang bisa berjalan secara dinamis. Siswa dapat mengembangkan informasi sendiri, seorang guru dapat mengembangkan kurikulum secara bebas dan lebih berkembang lagi. Tentang AKM yang selanjutnya, AKM menyajikan masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi, membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Jadi jika seseorang siswa itu benar-benar menguasai dalam tingkatan AKM ini, mereka akan memiliki kemandirian dalam mencari informasi yang lebih bagus daripada kompetensi-kompetensi yang sebelumnya. Dan dalam AKM ini memiliki ragam dua, yakni literasi dan numerasi. Ragam pertama adalah literasi. Dalam literasi, membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia serta dapat berkontribusi. Jadi sangat hebat sekali sahabat-sahabat sekalian untuk ragam AKM yang literasi atau sebagai ragam satu ini, karena seorang siswa dituntut untuk memiliki kreativitas untuk mengembangkan informasi yang mereka miliki. Jadi tidak sekedar hanya terbatas pada sebuah buku, tapi mereka juga bisa mencari informasi-informasi dari sumber informasi lain, dari media lain seperti media cetak, media elektronik, bahkan media multimedia atau internet yang biasanya disebutnya. Untuk ragam dua dari AKM ini memiliki ragam numerasi atau yang berkaitan dengan angka ini, sahabat-sahabat sekalian. Yang numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Jadi pengacuannya memang AKM ini sangat kompatibel untuk diterapkan pada kurikulum 4.0 ini, di mana saingan sebagai pendidik dan sebagai pelajar bukan hanya sebatas lingkup daerah, lingkup desa, bahkan untuk kompetensi ini adalah kompetensi yang dipersiapkan untuk kompetisi tingkat internasional atau tingkat dunia. Selanjutnya, untuk tujuan AKM ini adalah dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar. Jadi tidak segitu-gitu aja, selalu jalan di tempat aja, akan tetapi dengan menggunakan AKM ini selalu berkembang dan berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Ya bukan hanya belajar murid, tapi juga belajar seorang pendidik, seorang guru dituntut untuk mencari informasi-informasi terbaru, tidak saklek pada satu tujuan, satu item saja. Nah, sedangkan item pada AKM ini salah satunya adalah item konten. Konten pada literasi menunjukkan jenis teks yang digunakan dalam hal ini dibedakan dua. Dalam hal ini ya, untuk yang literasi dibedakan menjadi dua, yakni yaitu teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi maksudnya adalah sebuah teks yang faktual, yang asli, nyata dalam dunia ini. Sedangkan teks fiksi biasanya dibuat untuk anak-anak yang seusia SD kelas 5 biasanya ya sahabat-sahabat sekalian. Ini menginformasikan,
mendeskripsikan tentang suatu hal yang tidak tentu nyata, yang namun bersifat menghibur, namun tetap saja melatih siswa untuk memiliki pemahaman yang lebih serta menyimpulkan, bahkan menanggapi dari sebuah teks tersebut. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, geometri, data, dan ketidakpastian serta aljabar. Wow, ini sangat hebat sekali nih sahabat-sahabat sekalian. Sedangkan pada literasi untuk item kognitifnya, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Ini sangat luas ini, sahabat-sahabat sekalian. Sedangkan pada numerasi, 3 level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Jadi tidak sekedar pada teori saja, akan tetapi ini bagaimana mengimplementasikan sebuah teori pelajaran dalam dunia nyata, sehingga ketika seorang anak bisa ranking 1, misalkan ranking 1 pada sebuah kelas, anak tersebut bisa ranking 1 pada penerapan dalam kehidupan masyarakat. Kadang pada waktu dulu seorang siswa memiliki prestasi yang bagus, namun ketika diterjunkan di masyarakat, mereka kurang bisa menerapkan teori-teori yang mereka miliki ketika berada di kelas. Nah, salah satu tujuan dari AKM ini, seorang siswa selain mampu berprestasi di kelas, mereka juga mampu menerapkan ilmu mereka dalam kehidupan nyata. Sahabat-sahabat sekalian, itu tadi untuk informasi yang dapat kami sampaikan. Selain itu juga tugas yang dapat kita kerjakan sebagai salah satu mahasiswa PPG UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ya. Dan ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Silahkan like, comment, share. Syukur-syukur bisa subscribe. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.